lagi di videoku, dan kali ini aku bersama dengan Hadida Jia, mahasiswa S2 Physical Therapy di Mahidol University. Jadi di video kali ini kita mau bikin obrolan singkat tentang Physical Therapy di Mahidol University dan beasiswa-beasiswanya. Buat kalian yang mau tahu, keep on watching! Hai Jia, apa kabar? Alhamdulillah kabar baik. Coba sekarang Jia perkenalkan diri dulu waktu S1-nya kuliahnya di mana dan jurusan apa, terus sekarang S2-nya di Mahidol University ambil jurusan apa? Oke, halo teman-teman, namaku Halida Jia. Teman-teman biasanya manggil aku Jia. Nah, aku ini lulusan D4 Fisioterapi dari Poltekkes Kemenkes Makassar. Sekarang sedang menempuh pendidikan S2 Fisioterapi di Faculty of Physical Therapy Mahidol University. Jia, dulu waktu S1 kenapa kok maksudnya gimana cerita awalnya kok pengen lanjut S2? Cerita pengen lanjut S2. Awal mula ingin lanjut S2 itu karena aku memang pengen lanjut sekolah tinggi dari kecil. Kemudian sering berjalannya waktu, aku ketemu sama guru-guru, sama dosen-dosen, sama teman-teman yang menurutku itu sesuatu profesi yang wow dan challenging. Mereka bisa mengajar orang, kemudian bisa membuat orang tersebut itu menjadi cerdas dan pintar kayak gitu. Nah, terus aku jadi terinspirasi sama mereka. Kemudian tahun ketiga kalau nggak salah ya, Berarti semester 6 ya? iya sekitar semester 6 di Indonesia itu dapat kabar baik karena Indonesia sudah punya dokter fisioterapi pertama. Nah, namanya itu Bapak Wahyudin. Jadi aku tuh sangat terinspirasi sama beliau karena ini nih Bapak contohnya dia masih mau melanjutkan sekolah, masih ingin mengupgrade ilmu pengetahuan dia di bidang fisioterapi serta memajukan fisioterapi di Indonesia. Jadi aku sangat terinspirasi juga sama Bapak tersebut. Dan terakhir aku sadar diri karena aku cuman tahu sedikit ilmu gitu. Karena kan ya aku sangat butuh ilmu baru, ilmu yang lebih advance lagi dan lebih banyak. Jadi aku rasa memang bagus dan tepat untuk melanjutkan sekolah lagi sih. Kenapa kok memilihnya S2-nya di Mahidol? Kenapa di Mahidol? Karena ya seperti tadi kan aku pengen lanjut S2 fisioterapi. Nah, basic aku kan dari D4 fisioterapi dan aku juga mau linear dengan jurusan waktu aku di S2. Sayangnya di Indonesia belum ada institusi atau kampus yang menyediakan program S2 fisioterapi. Jadi kalau kita mau lanjut S2, kita harus pergi ke luar negeri. Nah, kemudian kenapa di Mahidol? Nah, dari informasi Bapak Wahyu, aku melihat latar belakang Bapak. Ternyata Bapak tersebut lulusan dari Mahidol University. Jadi kan aku makin penasaran ya, Mahidol University, gimana sih reputasinya dan kualitas kampusnya. Nah, setelah aku cari-cari, ternyata Mahidol University itu adalah kampus dengan peringkat pertama di Thailand yang unggul di bidang medicalnya kan. Kemudian untuk menurut QS World Rank, Mahidol University juga termasuk di peringkat ke-150 untuk bidang medikalnya juga. Jadi menurutku Mahidol memang tempat yang pas sih untuk melanjutkan S2 ini. Kayak gitu. Oh iya, ngomong-ngomong, Jia kan dulu kan D4 kan? Benar. Dari D4 terus langsung ke S2. Iya. Emang bisa ya dari D4 langsung lanjut ke S2? Apa ada tahapan tersendiri biar bisa langsung lanjut ke S2? Nah, ada memang sih beberapa pihak mengatakan bahwa
kalau misalnya kita ingin lanjut S2, kita harus ambil lagi S1 untuk penyetaraan. Nah, untuk mengatasi informasi yang simpang siur tersebut, aku memutuskan untuk menghubungi langsung program director dari jurusan yang mau aku datangin. Jadi aku kirim email nih, aku nanya kan, apakah seorang lulusan D4 bisa langsung lanjut S2 atau tidak gitu. Nah, kemudian aku dapat email balasan, jadi beliau mengatakan boleh kok yang lulusan D4 untuk lanjut S2. Di Indonesia pun lulusan D4 itu diploma 4 itu udah setara dengan S1, karena diploma 4 itu bukan ahli media lagi, Mbak. Jadi diploma 4 itu sudah sarjana terapan, jadi sudah setara dengan S1, makanya bisa lanjut ke S2 langsung. Oh gitu, karena setahu ijazah D4 itu kan berbeda dengan ijazah S1. Jadi buat teman-teman yang lulusan D4, alangkah baiknya buat bertanya dulu ke program director di universitas yang ingin kalian tuju, apakah mereka menerima lulusan D4 atau tidak. Iya. Oh begitu. Lalu prospek lulusan S2 di physical therapy itu seperti apa? Nah, kalau untuk prospeknya, prospek lulusan S2 nih, dia bisa langsung kerja menjadi dosen atau jadi peneliti. Nah, apalagi di Indonesia sekarang kan udah makin banyak nih kampus atau institusi yang mulai membuka program studi fisioterapi. Otomatis kan tenaga pendidiknya juga harus banyak. Jadi ketika kita lulus, lapangan pekerjaan untuk menjadi tenaga ajar itu banyak dan banyak tersebar dan terbuka buat kita. Jadi dia mengambil peluang yang bagus nih, karena Ya, di Indonesia sendiri masih belum ada universitas atau institusi yang memiliki S2 physical therapy. Program studi S2 fisioterapinya belum ada di Indonesia. Jadi masih banyak peluang untuk jadi tenaga pengajar di Indonesia. Iya benar. Wah, terus kalau kuliah di Mahidol ini dia biaya sendiri atau dapat beasiswa? Nah, kalau aku kuliah di sini pakai beasiswa. Jadi nama beasiswanya itu Faculty of Graduate Studies Scholarship. Nah, aku dapatnya FGS Scholarship tipe parsial 2.1. Itu ada banyak macam beasiswa FGS. Yang FGS Scholarship ini ditujukan buat mahasiswa internasional. Jadi semua mahasiswa internasional berhak mendapatkan beasiswa tersebut, tapi dengan berbagai syarat. Kemudian jenis-jenis beasiswa yang disediakan oleh FGS ini ada dua. Yang pertama full scholarship dan partial scholarship. Kalau untuk full scholarship, semua biaya kuliah kita tuh ditanggung, termasuk asuransi dan juga biaya lain-lainnya. Dan juga kita dapat monthly living allowance. Iya, dapat biaya hidup sekitar 10.000 baht atau 5 juta rupiah. Nah, yang membedakan dari parsial adalah kalau parsial ada beberapa syarat dan ketentuan tertentu. Terus yang membedakan juga di parsial tidak ada penerima mendapatkan monthly living allowance. Jadi murni cuma biaya kuliahnya aja. Oh, jadi kalau parsial mereka cuma cover biaya kuliah tanpa biaya hidup. Ya, terus bagaimana dengan penelitian? Apakah beasiswa ini juga provide penelitian atau dia harus bayar sendiri buat penelitian nanti? Oke. Nah, karena aku dapat beasiswa parsial yang buat S1, parsial juga terbagi dari beberapa items. Yang paling tinggi adalah 2.1, itu yang aku dapatkan. Jadi beasiswa yang aku dapat itu semua biaya kuliahku full ditanggung sama FGS. Nah, aku di sini cuma meng-cover biaya hidup aja. Kemudian yang tuition fee yang semua ditanggung itu udah termasuk dengan biaya SKS, biaya penelitian atau tesis, ada asuransi, service and facilities seperti wifi, dan juga ada pembuatan ID card dan pembagian alat tulis kantor seperti kertas satu rim yang dibagi setiap semesternya. Wow, dapat kertas setiap semester. Iya benar. Jadi itu semua ditanggung. Jadi tadi namanya FGS. Ya, FGS Scholarship. FGS Scholarship atau Faculty of Graduate Studies. Dia ada tips and trick nggak buat teman-teman yang mau lanjut S2
di physical therapy tapi dengan beasiswa ini. Oke. Nah, aku punya beberapa tips and trick buat teman-teman yang tertarik untuk lanjut studi di Mahidol University dengan menggunakan FGS Scholarship. Nah, yang pertama buat teman-teman yang masih di bangku kuliah nih, kalian masih punya kesempatan untuk memperbaiki nilai, meningkatkan nilai, sehingga ketika kalian lulus, IPK kalian tuh bisa mencukupi dan juga IPK juga merupakan poin syarat yang penting bagi Mahidol University bisa menentukan apakah kalian mendapatkan beasiswa full atau parsial. Nah, kemudian bahasa Inggris juga. Ini juga sesuatu yang lumayan penting sih untuk dipertimbangkan. Jadi kalau teman-teman masih ada yang merasa kurang dengan kecakapan berbahasa Inggris, kalian bisa melakukan kursus terlebih dahulu dan juga bisa juga sih belajar otodidak dengan terus-menerus dan efektif. Terus kalau buat teman-teman yang udah lulus kuliah tapi ternyata dia tiba-tiba ingin lanjut S2 dan IPK-nya kurang memuaskan, ada tips and trick sendiri nggak biar bisa lolos FGS scholarship ini juga? Nah, kalau untuk teman-teman yang udah lulus terus mungkin merasa IPK-nya kurang memuaskan nih untuk mendaftar, jangan berkecil hati karena kita bisa mengakali dengan meningkatkan skor bahasa Inggris kita. Jadi teman-teman mungkin bagian IPK-nya kurang kuat, tapi kita bisa menguatkan di skor bahasa Inggris dan juga skill berbicara ketika kita melakukan sesi wawancara. Nah, karena on-site interview juga sangat penting sih untuk menentukan apakah kita akan mendapatkan beasiswa parsial atau yang full seperti itu. Jadi kita harus pinter-pinter ngomong ke interviewer kalau kita ini layak dan pantas mendapatkan beasiswa tersebut. Layak dan pantas layak dan pantas kuliah S2 di Mahidol University dengan beasiswa FGS ini. Ya, benar. Oh iya, kita belum ngomongin tentang syarat-syarat apa aja yang perlu disiapkan yang perlu disiapkan untuk mendaftar FGS scholarship ini. Iya. Jadi persyaratan yang diminta oleh FGS untuk mendaftar scholarship-nya, yang pertama itu adalah CV, kurikulum vitae kita, kemudian transkrip nilai dan juga ijazah. Kita harus menyatakan yang original dan juga versi bahasa Inggris yang telah ditranslatekan. Kemudian ada statement of research. Ini tuh kayak gambaran ringkas tentang penelitian kita. Tesis kita nanti apa, kita bisa jelaskan di statement of research ini. Oh, jadi seperti research plan gitu. Iya, Jadi iya. kita sebelum mendaftar S2 dengan beasiswa ini, kita harus punya plan penelitian apa yang akan kita buat nanti waktu S2. Ya, benar. Statement of research namanya. Kemudian ada recommendation letter, minimal 2 ya, dari dosen atau mungkin clinical instructor kita yang mengenal kita dan tahu kemampuan dan keterampilan kita bagaimana. Kemudian ada juga yang paling penting juga English proficiency test-nya atau tes kecakapan berbahasa Inggris. Nah, teman-teman harus memperhatikan di sini karena setiap tahun ada beberapa poin yang berubah. Contohnya untuk di skor bahasa Inggris ini, tahun lalu ketika aku mendaftar, aku cuma diminta membuktikan TOEFL IBT, membuktikan skor TOEFL IBT kita minimal 54 atau IELTS minimal 4,5. Sedangkan tahun ini lumayan makin meningkat, persyaratannya juga lumayan makin strict gitu ya. Contohnya kayak TOEFL IBT, mereka harus memiliki minimal 94 skornya dan juga IELTS minimal skornya 6. Jadi teman-teman harus tetap keep update tentang peraturan tentang ini. English proficiency. Jadi yang terpenting biar bisa lolos FGS scholarship ini, yang pertama adalah IPK, yang kedua adalah English proficiency karena tiap tahun meningkat, jadi kita harus update terus. Iya, benar. Terus yang ketiga adalah waktu interview ya. Iya, Interview kita benar. harus pintar-pintar ngomong, pintar-pintar menjelaskan ke interviewer kalau kita ini layak buat menerima beasiswa ini. Intinya kita harus terlihat
siap dan meyakinkan bahwa saya serius dan kita juga benar-benar ingin mendapatkan beasiswa tersebut. Jadi buat teman-teman yang masih kuliah dan pengen melanjutkan studinya S2 Physical Therapy di Mahidol University, bisa ikutin tips and tricks dari Gia. Ya. Oke Gia, terima kasih Sama-sama. obrolannya. See you on my next video.